Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita ke-39. Perkembangbiakan di Asia Kecil dan Eropa melalui ministri sekelompok sekerja Paulus, bagian kelima. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 mengatakan, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Seperti dalam pasal 13 ayat 5 dan pasal 14, mereka bukannya pergi menghadiri perkumpulan ibadat orang Yahudi, tetapi menggunakan perkumpulan itu untuk memberitakan firman Allah. Ayat 2 melanjutkan, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Kata menghasut di sini dalam bahasa aslinya adalah menggerakkan dan mencuri jiwa. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3 mengatakan, jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Frase firman kasih karunia-Nya menekankan butir zaman tertentu. Di dalam rumah ibadat, orang Yahudi membaca Perjanjian Lama bukan untuk mengenal firman kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, mereka membaca kitab suci untuk mengenal firman hukum Taurat Allah, firman milik dispensasi yang lama, milik pengaturan ilahi ekonomi Allah yang lampau. Tetapi firman kasih karunia Tuhan menggantikan hukum Taurat. Pikiran-pikiran orang-orang Yahudi di sinagoge itu diduduki dengan hukum Taurat. Tetapi Paulus memberitakan Kristus sebagai kasih karunia kepada mereka. Mereka membina kaum beriman yang baru dengan mempersaksikan firman hayat dan firman kasih karunia Tuhan. Para rasul dapat mempersaksikan firman kasih karunia Tuhan sekalipun mereka hanya memiliki perjanjian lama. Dapatkah kita menemukan firman kasih karunia dalam perjanjian lama? Sebagai pengganti menemukan firman kasih karunia, orang-orang Yahudi memperhatikan firman hukum Taurat dengan semua perintahnya. Apa yang mereka miliki adalah firman hukum Taurat Allah, bukan firman kasih karunia Tuhan. Meskipun demikian, firman kasih karunia Tuhan sudah ada dalam perjanjian lama. Ini memungkinkan para rasul untuk bersaksi mengenainya. Marilah kita mempertimbangkan beberapa contoh firman kasih karunia Tuhan yang ditemukan dalam perjanjian lama. Salah satu contoh firman kasih karunia yang ditemukan dalam perjanjian lama adalah Kejadian pasal 12 ayat 2-3, di mana Allah berkata kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini jelas bukan firman hukum Taurat. Ini adalah firman kasih karunia. Memang pemberitaan Petrus dalam pasal 2 itu sangat baik, tetapi agak dangkal. Namun pemberitaan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 13 itu sangat dalam dan menakjubkan. Dalam pemberitaannya ini, Paulus menunjukkan bahwa dalam kebangkitan, Kristus menjadi putra sulung Allah.
Dalam pasal 13, pemberitaan Paulus kepada orang Yahudi terutama berdasar pada wahyu dalam Perjanjian Lama mengenai Kristus. Tetapi pemberitaannya dalam pasal 14 adalah kepada orang kafir. Sewaktu kita melihat pasal ini, kita akan melihat hikmat Paulus dalam memberitakan Injil kepada orang kafir. Pemberitaan Paulus kepada orang kafir dalam pasal ini bukan berdasar pada wahyu Perjanjian Lama mengenai Kristus, melainkan ini berdasar pada penciptaan Allah. Ketika rasul-rasul tahu orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu, mereka menyingkir ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Menurut ayat 11-12, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena dialah yang berbicara. Ketika Barnabas dan Paulus mendengar hal ini, mereka mengoyakkan pakaian mereka, lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Perbuatan sia-sia di sini mengacu kepada berhala dan penyembahan berhala. Di sini kita melihat bahwa pemberitaan Paulus kepada orang kafir ini berdasar pada penciptaan Allah. Dalam pasal 14, Paulus tidak menceritakan kisah-kisah. Sebaliknya, ia memberikan satu berita singkat yang menyingkapkan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Ia juga mengucapkan perkataan yang penuh ilham, yang menjamah hati orang. Sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa pemberitaan Injil Paulus dalam pasal 14 berbeda dengan pemberitaannya dalam pasal 13. Dalam pasal 13, ia berbicara kepada orang-orang Yahudi, sedangkan dalam pasal 14, ia berbicara kepada orang-orang kafir. Ketika memberitakan kepada mereka, Paulus memberitahu mereka bahwa Allah adalah pencipta dan bahwa Dia selalu baik kepada mereka, memberi mereka hujan dan panenan, supaya hati mereka penuh dengan sukacita. Di sini kita melihat bahwa Paulus memberitakan Injil dengan sangat berhikmat dan baik.